Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai dengan sistem komputer dan perangkatnya di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Di era komputer dan peralatan teknologi telah berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan aplikasi komputer dapat ditemukan di pertokoan, lembaga pendidikan, dunia kesehatan, dan masih banyak aplikasi komputer yang sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Begitu juga di dunia pendidikan. Komputer dan internet digunakan untuk mendapatkan informasi, pengalaman, hiburan, kegiatan online, membeli produk dan jasa, serta berkomunikasi dengan orang lain. Sistem komputer dan perangkatnya. Di gambaran yang tertera di sini, ini adalah sistem komputer beserta perangkatnya. Di sini ada CPU, monitor, printer, mouse, keyboard, speaker, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu kesatuan dari sistem komputer. Kemudian untuk sistem komputer sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau sering disebut dengan hardware. Perangkat keras adalah perangkat yang mendukung proses komputerisasi yang dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung. Perangkat keras yang terdapat pada komputer terdiri atas perangkat keras atau sering disebut hardware. Salah satunya adalah keyboard. Keyboard adalah alat input yang mengkonversi huruf dan angka dan karakter lain menjadi signal digital yang dapat dibaca oleh prosesor. Ini merupakan salah satu contoh dari keyboard dari PC. Kemudian ini salah satu contoh keyboard dari laptop. Karena untuk laptop itu biasanya intaran atau jadi satu dengan perangkat yang lain. Kalau di PC biasanya terpisah. Kemudian perangkat yang kedua adalah mouse. Mouse adalah alat itu yang digunakan untuk memanipulasi objek yang terlihat pada layar monitor. Ini gambar dari mouse sendiri. Terus kemudian untuk bentuk mouse di dalam laptop ialah telah terintegrasi dengan perangkat input yang satu ini namun dalam bentuk lain. Ya, alat input pengganti mouse pada laptop sudah sampai pada teknologi touchpad yang berupa area khusus yang dapat mendeteksi gerakan jari yang menyentuh kemudian diproyeksi pada layar monitor dalam bentuk kursor. Touchpad ini biasanya terletak pada bagian bawah keyboard. Ini bentuk dari touchpad sendiri. Kalau mouse itu biasanya satuan terpisah, kalau touchpad itu biasanya satu bagian dengan perangkat laptop. Ini biasanya terletak di bawah keyboard. Bentuknya seperti persegi panjang, dia juga istilahnya bisa mendeteksi gerakan jari yang nanti bisa ditampilkan di layar monitor. Kemudian perangkat keras selanjutnya adalah optical disc. Optical disc, CD, DVD. DVD adalah media penyimpan disc atau biasa disebut piringan cakram yang membutuhkan perangkat khusus untuk mengaksesnya yang disebut CD, DVD, DVD drive. Ya, ini tampilan dari optic disc. Kemudian yang piringan ini namanya CD, DVD atau CD bisa berupa CD dan CD-ROM. Kalau CD-ROM itu biasanya perangkatnya untuk membaca dari CD. Kemudian ini untuk laptop, DVD dan DVD-ROM atau biasanya ini digunakan untuk laptop. Sebenarnya keduanya juga sama, yaitu bisa membaca CD dan DVD, tergantung dari perangkatnya support atau tidak. Ini contoh dari komputer atau PC, kalau ini contoh dari laptop. Perangkat keras selanjutnya adalah monitor. Monitor adalah salah satu perangkat yang berguna untuk menampilkan informasi yang dihasilkan dari proses inputan. Ya. Proses inputan tadi seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang populer digunakan seperti monitor tabung dan LCD. Ini untuk monitor tipe lama. Ini biasanya masih menggunakan tabung, bentuknya sangat besar, kemudian dia juga sangat berat, terus sering
seiring teknologi yang terbaru itu diciptakan, yaitu monitor dengan LCD atau LED, tampilannya lebih slim, kemudian dia juga lebih ringan. Kemudian perangkat kelas selanjutnya adalah printer. Printer merupakan perangkat output yang menghasilkan dokumen berupa cetakan. Ini untuk printer sendiri, ketika kalian mengetikkan sesuatu di Microsoft Word atau perangkat yang lainnya, untuk mencetak dokumen bisa menggunakan printer. Di sini ada 3 printer, yaitu yang salah satunya adalah printer dot matrix. Dia bekerja seperti titik-titik, nanti akan menghasilkan huruf. Kemudian yang kedua ada printer textjet. Ini biasanya untuk printer warna. Kemudian yang terakhir adalah printer laserjet. Ini biasanya untuk printer khusus warna hitam atau biasanya menggunakan serbuk. Terus kemudian perangkat keras selanjutnya adalah modem. Modem singkatan dari modular demodulator, merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan koneksi ke internet. Ini biasanya digunakan pada PC karena PC belum support mengenai dengan perangkat Wi-Fi-nya. Dia biasanya menggunakan modem atau seperti USB, kemudian baru bisa koneksi dengan menggunakan internet. Ya, ini untuk modem eksternalnya. Kemudian untuk Wi-Fi, ya, merupakan perangkat untuk koneksi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi. Ini contoh dari perangkat Wi-Fi. Kalau biasanya PC dia tidak menggunakan atau belum include Wi-Fi, biasanya harus beli perangkat sendiri. Sedangkan untuk laptop biasanya sudah ada perangkat Wi-Fi-nya. Ini selanjutnya adalah port. Port merupakan suatu celah atau pintu atau lubang pada sistem komputer yang digunakan untuk jalur transfer data berupa port yang sering digunakan. Ini beberapa contoh port, yaitu port VGA, port HDMI, port USB, dan port sound card. Ini juga ada keterangannya. Untuk port USB, ini merupakan port yang memiliki fungsi untuk jalur transfer data berbagai perangkat seperti flash disk, printer, modem, scanner, ponsel, dan kamera digital. Ketika kalian ingin mengambil data dari flash disk, itu bisa menggunakan port USB untuk menghubungkan flash disk dengan laptop. Ini juga bisa, printer juga bisa, tergantung dari jenis portnya. Ini ada beberapa contoh tadi. Kemudian VGA atau sering disebut video graphic adapter. Port ini digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa tampilan pada monitor, LCD atau LED TV atau LCD proyektor. Untuk port VGA ini, ketika kalian ingin memaparkan sesuatu, kemudian di layar monitor itu kecil, ingin ditampilkan di proyektor, itu biasanya port yang digunakan itu port VGA. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, itu port VGA dikembangkan menjadi port HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Port ini memiliki fungsi hampir sama dengan port VGA karena ini pengembangan dari VGA, namun dengan kualitas lebih tinggi dan juga mendukung suara. Kalau VGA di sini tidak bisa support VGA, tidak support dengan suara secara langsung, jadi perlu perangkat khusus untuk menampilkan suara di laptop. Tetapi pada HDMI itu langsung support dengan suara, jadi tidak perlu membutuhkan sound lagi. Kemudian shortcut, port ini berfungsi untuk menjembatani antara PC, laptop dengan speaker aktif sehingga mampu menghasilkan suara atau lebih keras. Ini untuk shortcutnya. Ketika laptopnya suaranya kecil atau misalnya suara kecil, ingin suaranya lebih besar lagi atau lebih keras lagi, dia menggunakan perangkat speaker. Ya, untuk portnya itu biasanya di sini. Di sini juga bisa support mengenai dengan headset. Kemudian perangkat lunak, tadi kita sudah bicara mengenai dengan perangkat keras, sekarang kita bicara mengenai dengan perangkat lunak.
Perangkat lunak atau bisa disebut software. Perangkat lunak sering disebut set program atau intrusi yang digunakan dengan perangkat keras mengenai proses yang akan dilakukan untuk berkomunikasi. Perangkat lunak umumnya dibeli dalam bentuk CD atau DVD atau mendownload dari internet. Perangkat lunak harus diinstal pada komputer sebelum dapat digunakan. Kemudian untuk perangkat lunak dibagi ke dalam dua tipe, yaitu yang pertama sistem operasi, yang kedua adalah aplikasi. Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras serta memberikan kemudahan dalam menggunakan komputer oleh pemakai. Jenis-jenis sistem operasi di antara adalah Microsoft, Mac, Linux, dan Android. Ini beberapa ikon atau logo dari sistem operasi. Kemudian untuk perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan tertentu. Jenis-jenis program aplikasi diantaranya adalah aplikasi perkantoran, itu seperti Office. Di dalam terdapat Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian multimedia aplikasi, biasanya untuk menjalankan audio, video, kemudian editing dan sebagainya. Kemudian di sini ada internet aplikasi seperti browser, Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Dan grafik adalah untuk pengeditan gambar seperti Corel, kemudian Photoshop, AutoCAD, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah brandware. Sistem komputer tidak bisa lepas dari user atau pengguna, atau sering disebut brandware, sebagai orang yang mengoperasikan komputer untuk melakukan tugas atau memperoleh informasi. Setiap orang yang menggunakan komputer disebut pengguna komputer. Pengguna komputer dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama analis, adalah orang yang menganalisa sistem dengan mempelajari permasalahan, kebutuhan-kebutuhan sistem dan pengguna, serta mengidentifikasi pemecahan masalah berupa desain sistem yang baru sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah programmer, orang yang menulis kode program untuk membuat suatu aplikasi, itu disebut programmer. Kemudian yang ketiga adalah operator, yaitu orang yang mengoperasikan komputer dan aplikasi. Jadi kesimpulannya adalah biasanya orang yang menggunakan komputer atau menggunakan aplikasi di dalam komputer itu disebut operator. Kemudian kalau programmer, dia yang membuat suatu aplikasi untuk digunakan oleh operator, itu biasanya programmer. Terus kemudian analis, dia sebagai menganalisa sistem dan mempelajari permasalahan atau kebutuhan sistem dan pengguna. Di sini sebagai analis kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk programmer untuk membuat suatu aplikasi, terus kebutuhan apa dari operator sebagai pengguna untuk disambungkan kepada programmer untuk pembuatan suatu aplikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.